Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita banyak-banyak memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha dan terus berupaya untuk menjadi hamba-hamba yang pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat dan karunia yang telah dilimpahkannya kepada kita sekalian. Khususnya nikmat iman, nikmat hidayah, dan juga berbagai nikmat yang lainnya. Nikmat harta, nikmat waktu, yakni usia, nikmat kekuatan, nikmat kesehatan, dan lain sebagainya. Marilah kita pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengakui dan menyadari bahwasannya nikmat-nikmat yang ada pada kita tersebut adalah pemberian dan titipan dari Allah Azza wa Jalla. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kedudukan kita dan lain sebagainya. Semua yang ada pada diri kita dari kenikmatan itu asalnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja yang ada pada kalian berupa nikmat, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah dengan cara kita memperbanyak memuji dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan lisan. Yang ketiga, kita pergunakan nikmat-nikmat tersebut
untuk mengamalkan perbuatan-perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji pada orang-orang yang pandai-pandai bersyukur, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah ketika Rabbmu memaklumkan bahwasannya apabila kalian mau bersyukur, la azidannakum, niscaya betul-betul akan aku tambahkan untuk kalian kenikmatan-kenikmatan. Wala in kafartum, dan jika kalian mengkufuri nikmat-nikmat Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Allah mudahkan kita untuk bertemu via online, meneruskan pelajaran kita, pelajaran akidah, pelajaran tauhid yang dasar, yang kita mengkaji kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 hal yang merupakan pokok dan pondasi agama Islam. Kita telah sampai pada pembahasan al-wala wal bara, yakni permasalahan cinta kepada orang-orang mukmin, cinta kepada sesama muslim, persaudaraan yang dibangun di atas iman, mencintai orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasul-Nya, serta meninggalkan loyalitas dan kecintaan kepada orang-orang yang menjadi musuh Allah dan Rasul-Nya, orang-orang kafir. Kita telah mengkaji dalil-dalil yang mewajibkan kita untuk berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Karena kewajiban kita sebagai orang Islam itu ada 4 setidak-tidaknya. Yang pertama, kita sebagai orang Islam diwajibkan untuk berserah diri dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena asal kata al-Islam itu adalah aslama yuslimu, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kewajiban yang pertama. Kewajiban yang kedua adalah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, memurnikan seluruh ibadah, seluruh ketaatan kita hanya kita tujukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Kemudian yang ketiga, kita diwajibkan untuk menjauhi segala bentuk kesyirikan, apapun bentuknya dan kepada siapapun kesyirikan itu ditujukan. Tidak peduli apakah itu makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang derajatnya rendah, seperti bebatuan. Ya, rendah di sini maksudnya tidak memiliki kemuliaan sebenarnya, seperti bebatuan, kemudian pepohonan, patung-patung yang dibuat sendiri oleh tangan manusia, atau mungkin dengan sesama manusia, orang-orang jelek, orang-orang jelek tapi punya kesaktian, kemudian diagung-agungkan, dianggap bahwa setelah kematiannya pun masih bisa memberikan madarat atau mendatangkan kemanfaatan, atau menyekutukan Allah dengan makhluk-makhluk Allah yang dimuliakan seperti para malaikat atau para nabi. Ya, tidak ada bedanya.
menyekutukan Allah dengan para nabi, dengan para malaikat, ataupun ya, dengan yang lebih rendah dari keduanya. Ini kewajiban yang ketiga. Jadi, sebagai seorang muslim, kewajiban kita tidak cuma beribadah, cuma melakukan sholat, berpuasa yang rajin, kemudian berumroh, berhaji, bersedekah. Bukan cuma itu saja. Artinya jangan kita salah memahami bahwa oh, kalau saya sudah sholat, sudah membaca Quran rajin setiap hari, saya sudah umroh bolak-balik, hajinya mungkin sudah berkali-kali karena saking kayanya, kemudian sedekahnya juga nggak kurang-kurang, itu sudah cukup. Ya, ini anggapan yang kurang tepat, bahkan tidak benar. Sebab masih ada lagi yang berikutnya. Apa? Yang berikutnya adalah meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Yang nomor 3 tadi, meninggalkan segala bentuk perbuatan kesyirikan. Apakah itu menyembelih untuk selain Allah? Apakah itu bernazar untuk selain Allah, bernazar di kuburan-kuburan, beristi'anah, minta tolong kepada selain Allah, dan lain sebagainya. Dari bentuk-bentuk ibadah kepada selain Allah. Ini wajib ditinggalkan. Sebab tidak ada manfaat. Semua amalan yang dilakukan oleh seorang hamba apabila diiringi dengan kesyirikan. Tidak bermanfaat haji berulang kali, sedekah tiap Jumat misalnya, atau tiap ada anak yatim, ya, diundang, kemudian menyumbangkan sebagian dari harta kekayaannya. Sholat malam, sholat duha, sholat rawatibnya nggak kurang-kurang. Sholat jamaah nggak pernah ketinggalan, tapi bersamaan dengan itu dia suka pergi ke kuburan-kuburan orang-orang soleh. Di sana dia meminta hajat. Di sana dia menyeru orang-orang yang telah meninggal dunia tersebut, meminta barokah, meminta keselamatan. Dia mengadakan satu ritual untuk mendapatkan syafaat, ya, dari para penghuni kubur tersebut yang telah meninggal dunia. Maka tidak ada manfaat amalan-amalan kebaikan yang dilakukannya. Tidak ada manfaatnya. Kemudian kewajiban yang keempat adalah berlepas diri dari para pelaku kesyirikan. Berlepas diri dari para pelaku kesyirikan. Setelah kita mentauhidkan Allah, meninggalkan kesyirikan, kita juga wajib berlepas diri dari para pelaku kesyirikan. Artinya, kita tidak berloyalitas kepada mereka, pada orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membantu mereka dalam urusan-urusan keagamaan mereka, membenarkan mereka dalam i'tiqad mereka, membantu mereka dalam mereka melakukan peribadatan mereka pada selain Allah, membantu mereka dalam memerangi kaum muslimin, dan seterusnya. Ini semua tidak diperbolehkan. Karena tidak mungkin berkumpul dalam hati seorang muslim, seorang mukmin yang jujur keimanannya, yang shadiq, yang benar keimanannya, yang sahih, antara iman kepada Allah dengan kecintaan kepada kekufuran, dan juga loyalitas pada orang-orang yang menjadi musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin berkumpul ini. Tidak mungkin berkumpul antara iman kepada Allah yang sahih, yang benar, yang shadiq, yang jujur, dengan keridhaan kepada kekufuran, kesyirikan, perbuatan-perbuatan kesyirikan. Tidak mungkin ini berkumpul, barakallahu
fikum. Ada orang mengaku saya iman pada Allah, tapi bersamaan dengan itu dia ridho dengan perayaan-perayaan orang-orang kafir, perayaan Natal misalnya, yang akan jatuh pada tanggal 25 Desember besok. Sudah mulai semarak di kalangan saudara-saudara kita, orang-orang yang mereka itu adalah orang-orang Muslim, ya. Tapi mereka mengucapkan selamat atas hari rayanya orang-orang Nasara. Hari raya di mana orang-orang Nasara merayakan kelahiran anak Tuhan. Hari raya yang dibangun di atas akidah yang kufur, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai seorang anak, yang kemudian anak itu menjadi juru selamat bagi dunia. Di mana anak Tuhan itu juga mereka ibadahi sebagaimana mereka mengibadahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari raya yang tidak bisa dilepaskan dari misa-misa, perayaan-perayaan, dari ritual-ritual, yang mana mereka dengan jelas-jelas menyembah, ya, mengadakan bentuk-bentuk penyembahan pada Nabi Isa al-Masih atau Yesus Kristus alaihi salam. Tidak mungkin berkumpul antara iman pada Allah dengan keridhaan pada kekufuran semacam ini. Malah mengucapkan selamat. Ya, selamat Natal. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran di surat Al-Hujurat, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum." Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala habbaba ilaikumul iman, menjadikan kalian itu cinta kepada keimanan. Habbaba ilaikum al-iman, menjadikan kalian itu cinta pada keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan menjadikan iman itu terasa indah dalam hati kalian, yakni orang-orang yang beriman. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'asyan, dan Allah juga sebaliknya menjadikan hati kalian itu benci kepada kekufuran. Wa karraha ilaikumul kufra, Allah menjadikan hati kalian itu benci terhadap kekufuran, kekafiran, wal fusuqa, dan perbuatan-perbuatan kefasikan, wal 'isyan, dan perbuatan maksiat. Ulaika humur rasyidun, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Ini di surat Al-Hujurat. Jadi pasti orang-orang yang beriman itu Allah jadikan dalam hati mereka iman dan kecintaan terhadap iman, kecintaan pada apa-apa yang dicintai Allah, dan kebencian pada kekufuran. Tidak mungkin berkumpul, ya. Tidak mungkin. Kalau bisa berkumpul antara orang yang mengatakan saya iman pada Allah, tapi dia ridho dengan orang-orang Nasara misalnya dalam peribadatan mereka, maka yang demikian ini jelas-jelas bukan keimanan. Barakallahu fiik. Demikian pula telah kita lewati ayat di dalam surat Al-Mumtahanah. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagi kalian pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersamanya. Idh qalu liqaumihim, ketika mereka, yakni Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersama beliau, ketika mereka mengatakan kepada kaumnya yang kafir, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, ya, orang-orang pelaku kesyirikan, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan kami juga berlepas diri dari segala apa yang kalian sembah selain Allah.
kafarna bikum, kami mengingkari kekufuran kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Dan telah nampak antara kami dan kalian al-adawah, permusuhan, wal baghdha, dan kebencian abadan, selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahdahu, sampai kalian beriman kepada Allah dan kepada Allah semata-mata. Demikian pula ayat yang disebutkan penulis dalam kitab ini, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu. Tidak akan engkau jumpai, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka saling berloyalitas, berkasih sayang, mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Sehingga tidak mungkin, terlebih-lebih lagi orang yang tidak sekedar mengucapkan ucapan selamat, hadir juga, ya, di tengah-tengah perayaan mereka. Hadir di gereja misalnya, datang di tengah-tengah mereka, ikut bernyanyi, meskipun atau tidak ikut bernyanyi sekalipun misalnya. Ini tidak mungkin terjadi pada orang-orang yang imannya sahih, imannya betul, imannya jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, seorang imam besar yang telah dikenal keilmuannya, yang telah dikenal kekokohannya dalam agama, keluasannya dalam faqih, ya, kefaqihan. Ya, jadi ilmu fikihnya begitu luas. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, tidak ada yang menyaksikan keilmuan beliau. Sekiranya semua profesor-profesor dikumpulkan untuk menandingi beliau, tidak akan bisa. Ya. Jadi ada yang pernah berkata kepada saya, itu nyatanya profesor-profesor di universitas-universitas di Indonesia itu banyak yang menghalalkan mengucapkan selamat Natal. Nah, kalau dalilnya cuma begitu, dalilnya tuh cuma main gelar, ya, main ini siapa, maka siapakah mereka dibandingkan dengan ulama-ulama? Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, para ulama-ulama lain, Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala, dan lain sebagainya dari ulama-ulama yang mereka semua sepakat, ya, tentang haramnya mengucapkan selamat tahniah, ya, atas hari rayanya orang-orang kafir. Apakah itu dari kalangan Nasara seperti Miladul Masih, hari raya kelahiran Al-Masih, atau hari rayanya orang-orang Majusi, orang-orang Persia, atau hari rayanya orang-orang Yahudi, dan lain sebagainya. Ada di dalam kitab-kitab mereka. Yang terkenal, Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, diantaranya menulis kitab Ahkamu Ahli Dhimmah. Ahkam Ahli Dhimmah, hukum-hukum mengenai orang-orang kafir dhimmi. Beliau mengatakan bahwa mengucapkan tahniah, selamat atas hari rayanya orang-orang kafir, atas hari rayanya orang-orang Nasara, itu lebih buruk, lebih jelek, lebih besar dosanya dibandingkan dengan mengucapkan selamat kepada orang yang minum khamr atau orang yang berzina. Ini misalnya ini. Kadang-kadang di kalangan orang-orang jelek, orang-orang fasik, itu kalau ada anggota baru, misalnya ini geng motor, wala'iyadzubillah, geng motor, ada anggota baru. Anggota baru tersebut itu minum khamr untuk pertama kalinya, atau dia berzina, melepas keperjakaannya dengan cara berzina untuk pertama kalinya. Itu disemangati, diselamati, dikeploi, dirayakan. Ini dosa besar.
Ini dosa besar. Tapi dosanya masih lebih besar orang yang mengucapkan selamat atas hari rayanya orang-orang non-muslim. Hari perayaan-perayaan kekafiran. Ini lebih besar lagi dosanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, ini sama dengan memberikan ucapan selamat atas peribadatan mereka kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan memberikan selamat atas sujudnya mereka kepada salib. Ya, karena orang-orang Nasrani itu, mereka kalau beribadah itu mesti di hadapan mereka ada salib. Entah itu salib ada orangnya, yang dinamakan crucifix, itu punyanya orang-orang Katolik, atau salib yang tidak ada orangnya, punyanya orang-orang Protestan. Jadi salib itu media yang mereka gunakan untuk ibadah. Jadi menghubungkan mereka dengan Tuhan. Mereka sujud kepada salib, mereka menyembah, mereka berikan persembahan-persembahan pada salib itu. Sama, ya, mengucapkan selamat Natal sama artinya dengan itu. Sama artinya dengan mengucapkan selamat atas akidahnya orang-orang Nasrani, bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai anak. Bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terdiri dari 3 pribadi, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Kenapa? Karena perayaan Natal memang tidak bisa dipisahkan dari akidah kufur orang-orang Nasrani. Karena namanya hari Natal itu hari lahirnya Tuhan. Menurut mereka begitu. Dan di ucapan-ucapan mereka kalau kita lihat itu ya. Yakin ini saya punya kakak saya kan biasa ya, tahu bagaimana pesan-pesan orang Nasrani itu kalau saling bertahniah antar sama mereka. Kalau mereka saling mengucapkan selamat, itu selamat hari raya Natal, hari kelahirannya Tuhan. Kalau dipasang di tempat-tempat umum kan cuma Merry Christmas. Tapi kalau antar sama mereka, ya itu sebenarnya mereka yakin di balik ucapan Merry Christmas itu apa? Selamat hari kelahiran Tuhan. Ini akidah kufur orang-orang Nasrani. Demikian pula yang namanya perayaan Natal, itu tidak mungkin bisa lepas dari misa. Yang di sana terang-terang mereka mengibadahi Nabi Isa bin Maryam al-Masih alaihissalam. Jadi, jelas mengucapkan selamat Natal itu dari berbagai sisi hukumnya haram. Bahkan ini bisa jadi ya pelakunya itu barakallahu fikum, itu ada di ambang ya, ada di tepian antara Islam dengan kufur ya. Bahkan banyak yang wallahu ta'ala alam bisawab, banyak yang sebenarnya mereka itu ya sudah tidak ada bagian dari agama Islam. Sebenarnya keimanan mereka dalam hati mereka sudah tidak ada. Sekalipun kalaupun misalkan mereka itu katakanlah tidak kufur, artinya katakanlah tidak sampai pada tingkatan kufur, ini juga dikatakan Ibnul Qayyim. Kalaupun mereka itu selamat dari kekufuran, dan itu sangat langka sekali, maka mereka telah terjerumus dalam dosa besar. Dosa yang sangat-sangat besar. Karena ini betul-betul pemisah antara keimanan dan kekufuran. Itu sudah tipis sekali. Ya. Ketika mereka meridhai kekufuran dan kesyirikan serta perayaan-perayaan yang isinya adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, jadi ini perlu kita ingatkan dan perlu kita sampaikan supaya kaum muslimin tidak terjerumus dalam perbuatan yang membahayakan akidah ini. Yang sekarang banyak dipropagandakan dan dicoba untuk dihalal-halalkan oleh orang-orang kontemporer yang sudah bergelar profesor, doktor, dan tatak bengek gelarnya. Nasihat kita, agama itu patokannya bukan gelar. Terlebih-lebih lagi di masa ini di mana kampus-kampus itu sudah banyak dirasuki pemikiran-pemikiran sekuler. Sekalipun kampus-kampus yang berlabel Islam. Sehingga agama itu bukan patokannya, bukan gelar, bukan ketenaran, tapi diambil dari Al-Quran dan sunnah Nabi besar Muhammad SAW, serta bagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in memahami agama ini. Itulah Islam. Ya. Barakallahu fiikum. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kemarin telah kita jelaskan beberapa hal yang tidak termasuk al-wala, loyalitas pada orang-orang kafir. Tidak termasuk konsekuensi al-wala. Ya, tidak termasuk loyalitas pada orang-orang kafir. Artinya hal ini tidak kemudian ketika kita itu berlepas diri dari orang-orang kafir, kemudian hal ini juga harus kita tinggalkan. Tidak. Kemarin kita telah membahas yang pertama, kita wajib untuk bersemangat mendakwai mereka ke dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini yang pertama kemarin kita bahas. Jadi, meskipun mereka itu orang-orang kafir dan kita tidak senang dengan akidah mereka, kita tidak senang dengan kekufuran mereka, tapi jangan sampai kita menghalangi diri kita untuk mendakwai mereka. Tetap tidak putus asa menyeru mereka masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih-lebih apabila qadarullah yang beragama non-muslim itu adalah keluarga kita. Terlebih-lebih lagi itu adalah orang tua kita. Walhamdulillah kalau orang tua kita adalah muslim dan muslimah. Tapi tentu di sana dijumpai ada orang-orang yang muslim, tapi salah satu di antara kedua orang tuanya atau kedua-duanya adalah kufur. Orang-orang yang non-muslim. Dalam hal ini, sang anak ya itu wajib ya untuk menawarkan, mengajak-ajak kedua orang tuanya menuju kepada agama Islam dengan cara yang sebaik-baiknya. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Nabi yang terkenal, yang kita semua mesti tidak asing nama beliau. Di mana Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ini, ibunya itu dahulunya tidak Islam. Ibunya dulunya beragama Nasrani. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Jadi Imam Bukhari itu punya kitab banyak, di antaranya Sahih Al-Bukhari, itu yang paling terkenal. Ada juga kitab yang beliau sendirikan, isinya hadis-hadis tentang adab akhlak, dinamakan Al-Adabul Mufrad. Di sana Imam Bukhari menyebutkan satu bab menawarkan Islam pada ibu yang beragama Nasrani. Bab Ardul Islam alal ummin Nasraniyati. Beliau berdalil dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Di mana Abu Hurairah mengatakan,
Ma sami'a bi ahadun yahudiyun wala nasraniyun illa ahabbani. Tidaklah seorang pun dari antara orang Yahudi atau Nasrani kecuali pasti mencintai saya. Jadi tidak ada satupun orang dari kalangan Muslim ataupun dia Nasrani atau Yahudi kecuali dia pasti mencintai saya. Apa sebabnya? Beliau menceritakan sebabnya bahwa dulu ibunya itu semasa masih menjadi Nasrani itu ditawari oleh Abu Hurairah masuk Islam. Tapi ibunya masih terus-menerus belum berkenan masuk Islam. Maka Abu Hurairah tidak putus asa mencari jalan bagaimana kiranya agar ibunya ini mau masuk ke dalam Islam. Di antaranya ketika itu beliau meminta agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkenan mendoakan, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada ibunya. Dan ini boleh meminta doa pada orang saleh yang masih hidup, ya, yang kita kuat prasangka kita orang ini saleh, doanya lebih dekat diijabah, syaratnya masih hidup, agar memanjatkan doa kepada Allah. Soal memberi hidayah itu keputusan Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan dengan hikmah, dengan kebijaksanaan, dengan ilmunya, dengan rahmahnya, ibunya Abu Hurairah ini diberi hidayah, masuk Islam. Nah, belum sampai Abu Hurairah itu masuk ke dalam rumah, karena pintunya waktu itu tertutup, terdengarlah suara bahwa ibu dari Abu Hurairah ini sedang mandi. Ya, namanya orang masuk Islam itu mandi. Karena mandi itu ada beberapa sebab. Mandi karena junub, karena hubungan suami istri, karena mimpi basah, itu mandi karena janabah. Ya, ghuslul janabah. Ada mandi karena haid dan nifas. Ya. Ada mandi karena kematian. Ya, mandi karena kematian itu maksudnya jenazah itu sendiri. Maka kalau orang yang meninggal itu dimandikan, ya, karena maut itu menyebabkan wajibnya mandi, kecuali bagi orang yang mati dalam keadaan syahid di medan perang, syahidul ma'rakah, maka ini tidak dimandikan. Demikian pula orang yang masuk Islam, ya, dari kekufuran, maka ini mandi. Sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah, ya, apabila sebelumnya di dalam agama kekufuran itu tidak ada hal-hal yang memang mewajibkan dia mandi. Ya, misalnya dia masuk Islam dalam keadaan dia belum ihtilam, belum mimpi basah, dan dia juga tidak pernah melakukan hubungan suami istri, maka dia masuk Islam tidak ada kewajiban untuk mandi. Sebagian ulama mengatakan sunnah, sebagian ulama secara mutlak mengatakan wajib. Ya. Al-muhim, yang jelas mandi masuk Islam disyariatkan. Nah, terdengar suara ini, Abu Hurairah mendengar suara ibunya sedang mandi. Tidak lama kemudian ibunya mengatakan kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, inni aslamtu. Wahai Abu Hurairah, aku telah masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka kemudian Abu Hurairah dengan senangnya, dengan terharu, beliau kembali lagi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, minta didoakan lagi kebaikan yang lebih dari itu. Uda'allah li wali ummi, kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, doakanlah kebaikan untukku dan untuk ibuku. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan, Allahumma abduka Abu Hurairah wa ummuhu ahibbahuma ilan nas. Ya Allah, hambamu ini Abu Hurairah dan ibunya jadikanlah manusia cinta kepada keduanya. Maka semenjak karena doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ya, karena sebab doa Nabi Alaihi Salatu Wasallam ini, tidaklah ada seorang pun dari kalangan Muslim, bahkan Yahudi atau Nasara, pasti mencintai Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu.
Yang tidak mencintai Abu Hurairah itu satu, yaitu golongan Syiah Rafidhah. Mereka benci terhadap Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Mereka juga benci kepada para sahabat, selain para sahabat yang mereka pilih berdasar hawa nafsu mereka, yaitu Ali bin Abi Thalib, istrinya yaitu Fatimah, kemudian putranya Al-Hasan dan Al-Husain, kemudian ibunya Fatimah, yakni Khadijah Ummul Mukminin, dan lain sebagainya dari sahabat-sahabat yang mereka pilih saja berdasar hawa nafsu mereka. Selain itu, mereka kafirkan semuanya. Bahkan mereka melaknat terang-terangan pada dua orang sahabat besar, yakni Abu Bakar radhiyallahu taala anhu as-Siddiq dan juga Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Mereka juga yakin bahwasannya Quran itu sudah tidak asli. Mereka juga yakin bahwasannya barakallahu fikum, wahyu, ya, wahyu itu salah turun, ya, salah turun, tidak kepada, harusnya Jibril itu membawanya pada Ali, tapi salah turun dibawa pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka juga banyak punya keyakinan kesyirikan, ya. Mereka juga menganggap bahwa para sahabat telah kufur dan lain sebagainya, sehingga perbedaan antara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan orang-orang Syiah itu bukan hanya perbedaan seperti antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali, dengan mazhab Maliki, dengan mazhab Hanafi, bukan itu. Itu sudah perbedaan akidah, perbedaan agama. Sehingga para imam-imam salaf itu tidak mau sholat di belakang orang Syiah Rafidhah karena mereka telah kafir, ya, bukan orang-orang muslim. Nah, kembali lagi ke kisah tadi menunjukkan semangat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengajak-ajak ibunya, ya, mencari jalan agar ibunya yang tadinya beragama Nasrani itu mau masuk ke dalam Islam. Nah, kita juga harusnya punya semangat kalau ada keluarga kita yang mungkin, ya, beragama Nasrani atau masih beragama non-muslim, kita jangan sampai dalam hati itu babar belas, tidak punya kerentek, tidak punya niatan untuk menawarkan Islam pada mereka. Ya, jangan sampai. Kenal bertahun-tahun, punya sahabat, misalnya teman, tapi babar belas kita tidak punya kerentek menawarkan Islam kepada mereka. Setidak-tidaknya tidak dakwah bil lisan, tapi dakwah bil hal. Menunjukkan Islam itu bagus, ya, Pak. Menunjukkan bahwa orang Islam itu beribadah, yang rajin, akhlaknya baik, suka menolong dan lain sebagainya. Ya. Mengarahkan ke informasi-informasi yang berisikan tentang agama Islam misalnya, meskipun kita secara tidak langsung, ya, tidak dengan kita sendiri mungkin berbicara, mungkin tidak pinter misalnya, tapi diarahkan, baca buku ini, baca buku itu misalnya, ya, ini jangan sampai kita tinggalkan, ya. Bahkan jangan sampai kita malah membuat orang itu aras-arasan mau masuk Islam, ditakut-takuti, Islam itu angel loh, misalnya mau masuk Islam itu nanti dadak tetak misalnya seperti itu malah jadi niatnya urung untuk masuk Islam, ya. Masalah tetak itu gampang, nanti ketika dia sudah masuk Islam, kalau laki-laki nanti ada pengobatan, itu sudah sekarang modern, khitan itu sudah modern, sehingga jangan takut. Insya Allah bios juga sudah modern, obat-obatan sudah modern, sehingga apa? Sehingga insya Allah meminimalkan rasa sakit dan mempercepat kesembuhan. Masalah bacaan sholat, tidak perlu khawatir, wong sholat itu membaca sambil melihat teks itu tidak ada masalah. Baca Fatihah, teksnya ditempelkan di depan, ditulis dengan transliterasi bahasa Indonesia, itu tidak ada masalah. Jadi jangan malah kita itu membuat orang-orang mereka itu takut masuk Islam, ya.
atau membuat mereka lari dari Islam karena perbuatan kita. Dan juga jangan kebalik-balik, orang Nasrani misalnya sering mengingatkan kita, kamu udah sholat belum? Ya toh? Kalau kita diingatkan gitu, mestinya kita merasa malu. Mosok kita sholat aja sampai diingatkan orang non-muslim. Tapi kalaupun iya, misalnya, kalaupun misalkan dilalah kita itu pas lupa, kesibukan mungkin terlalu banyak, kemudian orang Nasrani malah yang mengingatkan, kamu udah sholat belum? Ya enggak apa-apa, memang dia berkata hak. Ketika itu dia berkata hak. Ya, kita harusnya malu. Wah, kok enggak diingatkan, kan begitu. Tapi jangan kemudian berbahasa basi. Artinya apa? Jangan malah dibales, kamu udah ke gereja belum misalnya. Ini kan minggu kamu nggak ke gereja po misalnya gitu. Jangan diwalik-walik. Ya. Kita itu agamanya Islam. Yang namanya orang Islam itu menginginkan keselamatan pada orang lain. Bukannya malah membiarkan mereka dalam kekufuran. Ini bentuk rahmah lil alamin. Ya, jadi kita justru mengajak-ajak, bukan malah mereka, ini kan hari Minggu kamu mau ketemuan misalnya, apa kamu nggak ke gereja kok? Malah justru diajak-ajai. Wah, Minggu aja udah ketemuan ya sekarang. Ya, kita punya teman misalnya ngajak sepedaan misalnya, atau misalnya ngajak makan misalnya, tetangga atau apa misalnya, orangnya Nasoro, wah Minggu aja nyatanya jenengan nggak ke gereja kok, harus karek bentar lagi aja apa ikut bareng saya ke masjid misalnya, contoh-contoh saja misalnya. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Yang kedua, kemarin kita telah jelaskan tidak ada halangan untuk mengadakan perjanjian damai dan gencatan senjata antara negara Islam dengan negara kafir apabila dipandang ada maslahat oleh pemimpin kaum muslimin. Kemudian juga tidak ada halangan, bahkan disyariatkan ini, ya, untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan, berbuat baik kepada mereka, ya, orang-orang non-muslim yang mereka juga berbuat baik kepada orang-orang muslim. Ya, kita balas kebaikan mereka dengan kebaikan pula yang selama itu tidak menyentuh urusan-urusan akidah, urusan-urusan dunia misalnya. Misalnya mereka senang ngasih kita pemberian, misalnya pemberian-pemberian makanan, misalnya tetangga, kalau misalnya ada pertemuan, mereka ngasih kita lebih, ya kita ngasih juga mereka lebih. Bukan terus, wah agamanya non-muslim kok rasa 3i, misalnya, ya kita balas kebaikan mereka. Itu justru akan melembutkan hati mereka. Nah, kemudian yang berikutnya adalah di sini mengenai orang tua yang non-muslim. Ar-rabi'u al-walidul kafiru yajibu ala waladihil muslimi ayyabarra bihi. Untuk orang tua yang non-muslim, yang kafir, maka ini punya hak yang khusus, di mana orang yang menjadi anaknya, yang muslim, itu wajib untuk berbuat baik kepadanya. Ini hukumnya wajib. Lakinnahu la yuti'uhu fil kufri. Akan tetapi tidak boleh ditaati dalam soal-soal kekafiran. Orang tuanya nyuruh anaknya kafir, anaknya mengantar ke tempat peribadatan mereka, anaknya disuruh untuk beli patung, disuruh untuk beli salib, tidak boleh. Tapi wajib untuk berbakti, ya, sebagaimana bakti kepada orang tua muslim selama tidak menyangkut hal-hal yang i'tiqadi, hal-hal yang menyangkut urusan keyakinan, agama. Ya. Pokoknya diperintah ya taat, ya toh. Pokoknya siap untuk merawat, siap menafkahi dan lain sebagainya. Ini karena haknya orang tua itu hak khusus. Liqaulihi ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk misalnya menemani mereka ketika sakit, ya, tinggal bersama mereka, mungkin kalau itu dipandang ada maslahat, ya tidak membahayakan agama kita, tidak apa-apa, tinggal bersama mereka, ya, selama membuat mereka senang, ya, selama tidak membahayakan agama kita.
Barakallahu fikum. Kalau membahayakan agama kita, misalnya tinggal bersama mereka malah kita justru susah beribadah, susah melaksanakan perintah Allah, maka tidak mengapa untuk kita tinggal di tempat tinggal yang lain, akan tapi tetap kita merawat mereka, tetap kita menafkahi mereka, berbuat baik dan berbakti kepada mereka dalam hal-hal yang tidak mengandung kemaksiatan dan kekufuran pada Allah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa wassaynal insana biwalidayhi, dan kami telah mewasiatkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan yang susah, kesusahan, lemah yang bertambah-tambah. Wahn itu kelemahan di atas kelemahan. Wa fisaluhu, dan menyusuinya, menyapihnya, fi amaini, dalam waktu 2 tahun. Anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Berterima kasihlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, kepadakulah kalian akan dikembalikan. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm, dan apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan apa yang kamu tidak punya ilmu tentang itu, fala tuti'huma, maka janganlah kamu taati keduanya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah, bermuamalahlah dengan keduanya di dunia ini ma'rufa, dengan sebaik-baiknya, dengan ma'ruf. Wattabi' sabila man anaba ilayya ila akhir ayat, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali atau bertaubat kepadaku sampai seterusnya akhir ayat ke-15. Ya. Ini dalilnya surat Luqman ayat 14 sampai 15. Nanti bisa dilihat di Quran atau mushaf masing-masing. Jadi al-walidu lahu haqqun, orang tua itu punya hak. Wa in kana kafiran, meskipun orang tua itu orang yang kafir. Lakin la tuhibbuhul mahabbatul qalbiyah, akan tetapi kita tidak mencintai dengan kecintaan dalam hati, kecintaan diniyah, kecintaan karena agama. Ya, kecintaan karena agama tidak boleh. Tapi boleh kecintaan yang sifatnya kecintaan basyariyah, tabi'iyah, kecintaan tabiat manusia. Maka apa dalilnya kok kecintaan tabiat manusia boleh, tapi kecintaan karena agama tidak boleh? Kecintaan agama itu kecintaan pada kekufurannya, termasuk membantunya dalam kekufuran, itu tidak boleh. Ya, toh kita benci dari sisi dia adalah orang yang kafir pada Allah dan Rasulnya, orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi namanya kecintaan tabiat itu tidak mungkin bisa dilepaskan. Ya, orang tua yang telah merawat kita sejak kecil, yang telah menyusui kita, melahirkan kita, tidak mungkin kita bisa melepaskan diri dari kecintaan tabiat. Dalilnya apa? Dalilnya tentang ayat mengenai Abu Thalib. Ya, ayat mengenai Abu Thalib. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Hidayah taufik ini ya, memberikan hidayah taufik. Tidak akan bisa memberikan hidayah pada orang yang engkau cintai. Ini ayat turun tentang Abu Thalib. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk, hidayah taufik pada orang yang dikehendakinya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia lebih mengetahui siapa yang pantas untuk mendapatkan petunjuk atau hidayah taufik. Nah, Nabi SAW secara tabiat tentu mencintai pamannya.
pamannya yang merawatnya. Semenjak ditinggal beliau oleh kedua orang tuanya, dirawat oleh pamannya Abu Thalib. Kemudian juga membelanya mati-matian meskipun akhirnya meninggal dalam kekafiran. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mau mendoakan Abu Thalib, tapi dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kekafirannya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa innaka la tahdi man ahbabta. Engkau wahai Muhammad tidak akan bisa memberi petunjuk pada orang yang engkau cintai. Artinya Allah mengabarkan bahwa dalam hati Nabi itu ada kecintaan pada Abu Thalib. Kecintaan apa ini? Kecintaan tabiat. Orang yang sudah merawat, melindungi, memberikan perlindungan, memberikan penjagaan. Tentu orang itu secara tabiat akan mencintai. Ya, tapi ini tabiat, kecintaan tabiat. Itu tidak mengapa. Ini dijelaskan faedah ini oleh Syekh Sulaiman bin Muhammad At-Tamimi di dalam kitab beliau Taisirul Azizil Hamid Syarhu Kitab At-Tauhid. Jadi ini perlu diperjelas ya. Ini catatan-catatan seperti ini penting ya. Yang kelima, maaf. Bal tukafi'uhu ala tarbiyatihi laka. Belum selesai tadi. Maka atas kebaikan-kebaikan dan jasa-jasa orang tua, kita juga berbakti ya. Atas tarbiyahnya, perawatannya, pemberian nafkahnya kepada kita. Kita dibesarkan, diberi tempat tinggal, diasuh, dididik, diajari, diberi makan, dan seterusnya. Maka kita juga berbuat baik kepadanya dalam hal-hal yang tidak menyangkut agama. Wa annahu walid, dan karena kedua orang tua kita itulah yang menjadi sebab kita dilahirkan ke dunia. Walahu haqqun tukafi'uhu ala dzalik. Maka orang tua itu punya hak untuk kita berbakti kepada keduanya. Khamisan, yang kelima, tabadulut tijarati ma'ahum wasyira'u minhum. Ya, diperbolehkan, ya tidak termasuk loyalitas pada orang kafir ini, berinteraksi, bermuamalah, jual beli dengan mereka. Syira'ul hajati minhum, seperti membeli berbagai barang kebutuhan dari mereka. Karena memang biasanya barang-barang, khususnya barang-barang modern, itu yang produksi mereka. Obat-obatan, kemudian barang elektronik, misalnya komputer, laptop. Ya kalau kita nggak beli laptop, barangnya orang kafir. Wah, yang nggak ada sangkut pautnya dengan akidah kita. Nggak ada sangkut pautnya. Kita beli laptop, kita pergunakan untuk membela agama Allah. Kita beli HP, kita beli sepeda motor, kita beli senjata, dan lain sebagainya. Ini tidak termasuk loyalitas dengan orang-orang kafir. Wastiradul badha'i wal aslihati minhum bithaman. Demikian pula mengimpor barang-barang. Demikian pula persenjataan dari mereka dengan membayar harganya. Itu juga tidak termasuk loyalitas pada orang-orang kafir. Karena sebagian orang berlebih-lebihan dalam agama. Wah, ini laptopnya buatan Amerika haram. Misalnya seperti itu. Wah, ini obat-obatan ini hasil produk Amerika haram. Ya, sekarang ada namanya pengobatan akhir zaman. PAZ, pengobatan akhir zaman. Ya. Sebagian di antara ikhwah mengabarkan pada saya pengobatan akhir zaman itu katanya pengobatan yang menyongsong akhir zaman di mana teknologi itu tidak ada lagi, sehingga hanya mengandalkan pengobatan non teknologi, yaitu pijet, ya, semacam pijet begitu. Dan di antara sebab diciptakannya pengobatan akhir zaman itu karena apa? Karena anggapan bahwa obat-obatan modern itu kafir, hasil produk kafir. Padahal tidak ada sangkut pautnya ini dengan soal agama. Kita misalnya minum obat batuk yang menciptakan orang kafir, asalkan bahan-bahan yang halal, misalnya dari daun mint, kemudian dari kayu putih atau apa misalnya ya. Saya juga tidak begitu mengerti tentang obat batuk. Misalnya ternyata bahannya malah justru dari madu, malahan kadang-kadang pengobatan-pengobatan barat itu ambil dari pengobatan-pengobatan nabawi, tapi kemudian mereka juga meramu, atau diramu, dikemas,
sampai pada kita jadi produk jadinya. Kita tidak tahu bahan-bahannya. Ya toh. Padahal sebagian dari mereka ilmu-ilmu itu juga ngambil dari At-Tibbun Nabawi, dari pengobatan-pengobatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada masalah. Bukan terus kemudian pengobatan Nabi itu mesti tidak boleh pakai obat, ya, tidak boleh pakai amoxilin, tidak boleh pakai ini, tidak boleh pakai obat batuk apa misalnya yang semeriwing-semeriwing itu pokoknya pakai pijet, pakai ini, pakai ini. Nggak, itu tidak ada sangkut pautnya. Silahkan dilihat nasihat-nasihat para ulama tentang masalah ini. Jadi pengobatan itu ada dua, kata Syekh Ibnu Utsaimin ketika beliau berceramah di hadapan para dokter. Beliau mengatakan pengobatan itu ada dua. Pengobatan yang pertama adalah pengobatan syar'iyah. Pengobatan syar'iyah itu dengan ruqyah syar'iyah, dengan berdoa pada Allah minta kesembuhan. Ya. Ruqyah itu jadi tidak cuma untuk orang yang kerasukan saja, itu kan salah paham. Ruqyah itu misalnya kita baca di tempat yang sakit, ya, di anggota tubuh yang sakit, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Kita baca itu, kita baca 3 kali, kemudian kita bacakan Fatihah, ini namanya ruqyah. Ya, kemudian juga dengan pengobatan-pengobatan yang ditunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, misalnya orang yang sakit panas itu dikompres, itu pengobatan nabawi kata Nabi, karena orang yang sakit panas itu diantaranya karena uap neraka jahanam. Di samping itu kata Syekh Ibnu Utsaimin, pengobatan yang kedua, pengobatan yang diperbolehkan, yang itu memang jelas sebab musababnya. Oh ternyata tumbuhan ini, obat ini itu punya kandungan ini sehingga dia bisa menurunkan panas misalnya. Itu obat-obatan jelas, ya itu boleh. Sekiranya dua-duanya bisa dipadukan itu lebih bagus lagi. Ya. Tidak hanya mengandalkan pengobatan kedokteran yang modern, tapi juga dia sambil dibarengi ruqyah syar'iyah. Itu sangat bagus sekali. Jadi dia sambil banyak berdoa, dibacakan ruqyah, sambil juga minum obat. Itu yang paling bagus. Gitu. Tapi tidak ada Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan pengobatan dokter, pengobatan kafir. Jadi dokter itu kafir. Tidak ada. Tidak boleh berobat di rumah sakit. Ini sikap-sikap ekstrim dalam beragama. Ini hati-hati yang seperti ini. Barakallahu fikum. Hati-hati. Ya. Jangan mengait-ngaitkan urusan yang tidak ada larangannya dalam agama. Tidak ada kaitannya dengan bahaya terhadap akidah. Kok malah dikait-kaitkan ya dengan tadi persoalan al-wala wal bara. Ini babar belas, tidak ada kaitannya ya. Barakallahu fikum. Jadi tidak ada masalah mengimpor barang-barang dari orang kafir, itu tidak ada masalah. La ba'sa bidzalika, tidak mengapa hal itu. Wa qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'amalu ma'al kuffar. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga dulu bermuamalah dengan orang-orang kafir. Wa kadzalika amala Shallallahu Alaihi Wasallam ahla Khaybar. Beliau pernah bermuamalah, bertransaksi dengan penduduk Khaybar. Wahum Yahud, dan mereka itu penduduk Khaybar itu orang-orang Yahudi. Ala ayyazra'ul arda bi juz'in mimma yakhruju minha. Di mana mereka diminta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menggarapkan lahan dengan diberi upah hasil panenan yang keluar dari bumi, yaitu hasil bumi. Jadi menggarapkan lahan, nanti hasil buminya itu untuk bayaran mereka. Sebagiannya untuk bayaran mereka. Kan sesuai dengan kesepakatan. Kamu menggarapkan lahan ini, nanti hasilnya sebagian atau berapa persen untuk kamu. Itu tidak ada masalah. Itu transaksi duniawi biasa. Laisa hadza minal mu'alati wal mahabbah. Ini bukan termasuk loyalitas dan kecintaan pada orang-orang kafir, tidak ada hubungannya. Wa innama huwa tabadulu masalihah. Ini adalah tukar menukar yang mengandung kemaslahatan. Yajibu an na'rifa hadhil umur. Wajib bagi kita untuk mengerti hadhil umurah, perkara-perkara ini. Wa annaha la tadkhulu fil mualati wa laysa manhiyan anha. Ini semua tidak masuk dalam pembicaraan kita mengenai loyalitas pada orang-orang kafir, dan ini semua bukan termasuk perkara yang dilarang. Wa kadzalika listidanatu minhum. Demikian pula berhutang pada orang-orang kafir, utang harta maksudnya.
An-Nabi sallallahu alaihi wasallam istadana minal yahudi ta'aman. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berhutang dari orang Yahudi berupa makanan, utang makanan. Kalau dulu kan makanan itu ya harta juga, ya, roti itu, roti seperti roti Arab itu beliau berhutang itu. Warahana dir'uhu indahu. Beliau menggadaikan baju besi, ya, baju besi kepada orang Yahudi. Wa mata sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunatun inda Yahudi bi ta'amin ishtarahu li ahli. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia dalam keadaan baju besinya masih tergadai di sisi orang Yahudi atas makanan yang beliau beli untuk keluarganya. Ini hadisnya sahih. La mani'a min hadza. Ini tidak ada larangan dalam urusan seperti ini. Li'anna hadhihi umura dunyawiyatin wa masalihah. Karena ini adalah perkara-perkara duniawi, keduniaan dan kemaslahatan. Wala tadullu 'alal mahabbati wal mawaddati fil qulub. Ini tidak menunjukkan kecintaan maupun loyalitas dalam hati kita. Fala budda an nufarriqa baina hadza wa hadza. Maka wajib bagi kita untuk membedakan mana yang termasuk loyalitas yang dilarang agama, mana yang tidak termasuk di dalamnya. Li'anna ba'dhan nasi idza sami'a nususal adawati lil kuffari wa adami mahabbatihim. Karena sebagian orang-orang yang beragama ekstrem itu, ketika mendengar ayat-ayat tentang permusuhan terhadap orang-orang kafir dan tidak bolehnya berloyalitas terhadap mereka, qad yafhamu annahu la yata'amalu ma'ahum wa la yattasilu bihim nahaiyan. Mereka memahami bahwa tidak boleh bagi kita bermuamalah dan menjalin hubungan secara mutlak tanpa ada batas-batas sama sekali. Wa antakuna muqata'atan nahaiyatan. Dan bahwasannya kewajiban kita adalah harus memutus hubungan dengan mereka, muamalah secara mutlak. La, kata beliau, tidak. Hadza muhaddadun bi ahkamin wa bi hududin wa bi syurutin ma'rufatin 'inda ahli al-'ilm ma'khudzatin min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Tidak demikian, bahkan masalah loyalitas pada orang-orang kafir, prinsip-prinsip al-bara, ya, berlepas diri dari orang-orang musyrik, itu dibatasi, ada ketentuan-ketentuannya, hukum-hukumnya, batasan-batasannya, persyaratan-persyaratannya, yang semua itu telah dikenal di kalangan para ulama. Yang para ulama mengambilkan dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak sekonyong-konyong karena orang-orang non-muslim kemudian pokoknya langsung diputus hubungannya, langsung diperlakukan semena-mena, dizalimi, dibunuh. Ini tidak boleh. Memahami dengan cara pemahaman ekstrim, ghulah, ya, pemahaman orang-orang irhab, orang-orang teroris seperti ini. Tidak membedakan, tidak merinci antara mana ini loyalitas pada orang-orang kafir, mana yang bukan, mana sikap yang benar terhadap orang-orang kafir, mana sikap yang salah. Mereka tidak bisa membedakan itu. Ya, pokoknya gebiauyah orang kafir merayakan Natal boleh di teror misalnya. Ini tidak boleh. Kita memang tidak boleh merayakan Natal, mengucapkan Natal, ikut di gereja. Tapi bukan berarti kita boleh boleh menghancurkan semena-mena. Terus mengadakan teror di gereja, ngobrak-abrik, itu bukan hak kita. Itu tidak seperti itu yang kita maksudkan tadi. As-sadis, yang ke-6, abahallahu at-tazawwuja min nisa'i ahlil kitab bisyarti ayyakunna afifatin fi a'radihinna wa abahallahu lana aqla dzabaihihim.
Yang keenam, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memperbolehkan kita menikah dengan wanita ahli kitab. Jadi laki-laki beriman boleh menikah dengan wanita dari kalangan Yahudi atau Nasrani. Tidak sebaliknya, wanita mukmin tidak boleh menikah dengan laki-laki yang Yahudi atau Nasrani atau apalagi yang lain. Yang diperbolehkan, yang dikecualikan hanya laki-laki mukmin Muslim menikah dengan wanita Yahudi atau Nasrani. Bisyarti, dengan syarat ayyakunna afifatin fi a'radihin. Mereka, wanita-wanita yang dinikahi itu adalah orang-orang yang menjaga kehormatan mereka. Wa abahallahu lana akla dzabaihim. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memperbolehkan kita untuk makan dari sembelihannya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Khusus orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani saja. Adapun yang selain itu tidak boleh. Buddha, Hindu itu tidak boleh. Ya. Ini yang keenam. Ini juga menunjukkan bahwa kecintaan tabiat itu boleh, karena tidak mungkin seorang laki-laki menikahi wanita ya dari ahli kitab sekalipun tanpa adanya rasa cinta. Ya, rasa cinta tabiat itu diperbolehkan. Yang tidak boleh rasa cinta karena iman, mahabbah imaniyah, kecintaan karena iman, karena agama. Yang ketujuh, sabi'an, la ba'sa bi ijabati da'watihim. Tidak masalah memenuhi undangan mereka. Wa akli ta'amihimil mubah. Dan memakan makanan-makanan mereka yang halal, yang mubah. Kama fa'alan Nabi SAW. Sebagaimana hal ini dilakukan juga oleh Nabi SAW. Memenuhi undangan sini maksudnya urusan-urusan dunia. Nabi SAW memenuhi undangan wanita Yahudi untuk jamuan makan. Diundang makan di rumah, kemudian makan bersama para sahabat-sahabat beliau. Tidak ada masalah. Tidak ada diundang pertemuan apa, urusan-urusan dunia. Atau diajak makan bersama, ya dia yang neraktir. Tidak ada masalah. Ketika memang kita pandang itu tidak ada bahaya sama sekali bagi agama. Ya. Dan itu juga perlu diperhatikan. Ya. Intinya semua ini tuh kita bisa mengukur lah diri kita pribadi. Apakah ini memang sana memaksudkan agar kita itu diberi makan supaya orang Islam itu makin tertarik, atau kono sering-sering mentraktir supaya orang Islam itu hatinya lembut, supaya di situ nanti pada mengucapkan selamat Natal atau pada boleh mengadakan peribadatan di tengah-tengah mayoritas Muslim di situ. Nah, kalau udah mengarah-arah begini ini kita harus berhati-hati. Tapi kalau urusan-urusan biasa, intinya tidak dikhawatirkan madarat bagi agama. Mereka mengundang pertemuan warga misalnya, mengundang mereka, yang mentraktir mereka misalnya. Tidak ada masalah untuk memenuhi undangan mereka selama yang mereka hidangkan juga adalah makanan-makanan yang halal dan tidak ada pelanggaran-pelanggaran syariat. Tidak ada masalah. Ats-tsamin, yang kedelapan, al-ihsan ilal jirani minal kuffar li'anna lahum haqqul jiwar. Demikian pula berbuat baik, berbuat ihsan kepada tetangga meskipun dari kalangan orang-orang kafir. Karena mereka punya hak-hak khusus sebagai tetangga. Ya, hak tetangga itu ya tidak boleh kita ganggu, tidak boleh kita misalnya makan dengan kenyang, tetangga kita kelaparan. Sekalipun mereka orang-orang kafir. Mereka dalam keadaan sakit, ya dijenguk. Itu hak-hak tetangga. Tapi tadi, perhatikan batasan-batasan agama. Ya, kalau misalnya mereka ada yang meninggal, ya kita tidak mendoakan Allahumma ighfir lahu atau rahimahullah. Tidak boleh. Tapi, ya pokoknya yang sabar, ya gitu itu ya tidak ada masalah. Ya. Atas yang ke-9, yang terakhir ini, la yajuzu zulmuhum, tidak diperbolehkan menzalimi mereka. Ya. Tidak terus kemudian orang-orang kafir dizalimi, tidak boleh. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Dan janganlah sekali-kali kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk kalian tidak berlaku adil terhadap mereka. I'dilu, kata Allah. Berbuat adillah, huwa aqrabu littaqwa. Karena keadilan itulah yang paling dekat
kepada takwa. Ini selesai dari pembahasan al-wala wal bara. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna kebaikan-kebaikan. Insyaallah minggu depan mudah-mudahan Allah mudahkan ya, kita masuk pada pembahasan berikutnya tentang al-hanifiyah. Al-hanifiyah, agama yang hanif, agama Nabi Ibrahim alaihissalam, agama tauhid. Nanti sudah mulai akan masuk juga pada risalah inti dari usul ats-tsalatsah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pada kita kemudahan untuk kita mengikuti kajian ini sampai selesai. Insyaallah kalau nanti sudah selesai kita akan bareng-bareng mengijazahkan sanad daripada kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah ini dari penulis sampai kepada kami dan kami ijazahkan kepada Bapak Ibu sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.